Ayahnya Pau di sini menyuruh Pau untuk pergi ke kota meminta bantuan kepada sekretaris pengadilan karena sekretaris pengadilan itu berhutang budi kepada ayahnya di masa lalu. Dan tak berselang lama ayahnya Pau pun meninggal. Akhirnya Pau pun dan keponakannya besoknya pergi ke kota. Dan saat tengah perjalanan ke kota akhirnya Pau dan keponakannya ditemukan oleh Panther. Lalu ia pun menyaksikan dada keponakannya dilukai oleh si Panther. Ia yang ketakutan mengambil bakpao yang ada di dekatnya untuk diletakkan di dadanya. Pau yang dikejar Panther terus berlari hingga ia melompat ke sebuah kapal rombongan sirkus. Tampak seorang pria menolong Pau dan tidak sengaja memegang dadanya yang berisikan bakpao. Ia pun mengira Pau adalah seorang wanita. Kedua kakak beradik yang menolong Pau ini bernama Nona Batu Mewah dan untuk kakaknya Tuan Batu berbicara. Selama perjalanan bersama mereka melewati hari-hari yang banyak adegan yang berbahaya. Ketika makan siang, kakak dari Nona Batu Mewah ini terlihat begitu menyukai Pau, sampai-sampai mengisi makanan Pau dengan bertumpuk-tumpuk. Kakak dari Nona Batu yang begitu tertarik dengan Pau berusaha merayunya. Beruntung Nona Batu Mewah datang mengatakan bahwa kenalannya Pau datang mencarinya. Setelah Pau turun, yang datang adalah keponakannya. Pau pun menyuruh keponakannya agar berakting mengatakan bahwa Pau adalah seorang wanita, agar mereka mendapatkan tumpangan gratis menuju kota. Nona Batu yang baru mengetahui Pau adalah seorang wanita mengajaknya untuk tidur bersama. Sementara keponakannya Pau diajak oleh kakak dari Nona Batu. Saat Nona Batu dan Pau tengah berbincang, Pau pun akhirnya memberitahu identitasnya dan mereka pun terlihat saling jatuh cinta. Keesokan harinya mereka pun berpisah untuk sementara waktu. Singkat cerita, Pau pun tiba di kediaman sekretaris pengadilan yang tengah bersama Tuan Shang. Karena Pau belum mengenalnya, ia pun menceritakan seluruh kejadiannya. Ternyata Tuan Shang dan sekretaris pengadilan tengah bekerja sama. Akhirnya Pau dan keponakannya diusir begitu saja. Pau dan keponakannya yang terlontang-lantung di kota berusaha bertahan hidup dengan bekerja. Karena selalu kelaparan, keponakannya pun memutuskan untuk mengemis. Pau yang bergengsi besar tidak mau mengikuti jejak keponakannya. Ia pun memiliki akal masuk ke tempat hiburan hanya untuk mendapatkan makanan. Pemilik tempat hiburan bernama Tante Shan curiga bahwa Pau tidak memiliki uang sama sekali dan hanya ingin makan gratis di tempatnya. Lalu ia mengutus wanita cantik bernama Yuyin untuk mencari tahu. Pau yang terpesona pun akhirnya ketahuan bahwa ia tidak memiliki uang sama sekali dan hanya ingin makan gratis di tempat ini. Akhirnya barang-barangnya Pau pun dibakar, serta peninggalan pusaka dari ayahnya pun ikut dibakar. Pau yang menyaksikan peninggalan ayahnya terbakar, ia pun menjadi syok dan hilang akal, hingga tidak dapat menutup mulutnya. Tidak sampai di sana, Pau pun dijadikan pelayan di tempat hiburan itu. Suatu ketika Pau menyaksikan Tante Shan sedang beradu mulut dengan saingannya. Ia pun menjadi terkesima dengan mulut tajam milik Tante Shan, hingga hal tersebut membuatnya sadar dan sehat kembali. Pau pun memutuskan untuk menjadikan Tante Shan sebagai panutannya. Ia pun belajar secara autodidak dengan memperhatikan panutannya tanpa henti. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengomeli orang mati menjadi hidup kembali. Serta besi yang bengkok pun bisa ia berdirikan kembali. Setelah berhasil, Pau pun mencoba yang ia pelajari kepada emak-emak pemilik tempat hiburan ini. Serta Tante Shan yang terpental kalah. Mereka semua pun dikalahkan oleh Pau. Melihat Pau yang begitu hebat, Yuyin pun mulai menunjukkan ketertarikannya. Namun di saat itu ia dihalangi oleh Tante Shan karena ia merupakan primadona di tempat hiburan itu. Suatu ketika Panther pun datang ke tempat hiburan itu untuk bersenang-senang bersama Yuyin. Pau yang tengah mengobrol bersama Yuyin pun ketakutan lalu bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika Panther akan merayu Yuyin, ada yang memberitahu bahwa adipati kerajaan datang mencari Yuyin. Ia pun berlari ketakutan dan masuk di bawah tempat tidur, hingga bertemulah dengan Pau. Hal yang sama pun terjadi lagi. Ketika pria itu akan merayu Yuyin, datanglah lagi sekretaris rumah tangga kerajaan. Pria itu pun ketakutan dan langsung masuk ke bawah tempat tidur lagi. Mereka bertiga pun bertemu dan menjadi akrab. Melihat Yuyin yang akan dilecehkan, mereka pun bekerja sama mengancam pegawai kerajaan itu hingga membuatnya kabur. Ternyata pria yang mengaku adipati tadi adalah Yang Mulia Raja. Pau pun tanpa sengaja menemukan celana dalam emas miliknya. Mengetahui hal itu, Pau pun memanfaatkan kesempatan untuk meminta tolong dengan imbalan akan merahasiakan kejadian hari ini.
Raja pun mengundang Tuan Shan beserta sekretaris pengadilan untuk dipertemukan dengan Pao. Kedua penjahat ini pun mulai memfitnah Pao dan bersikeras Pao lah yang bersalah. Lalu Raja memiliki ide memainkan permainan lempar pisau dengan mata tertutup, hingga membuat sekretaris pengadilan ketakutan dan setuju membuka kembali kasusnya Nyonya Ci. Raja langsung membuat deklarasi kerajaan bahwa Pao menjadi hakim utama, sementara Panther diutus menjadi pengawal Pao. Singkat cerita, Pao pun datang untuk mengadili kembali kasus Nyonya Ci. Mereka semua pun masuk ke arena pengadilan seperti petarung. Dan jika kalau kalian lihat kenapa wajah keponakan Pao ini menjadi hitam, itu dikarenakan ia ditipu oleh Pao. Ia mengira harus menghitamkan seluruh wajahnya, sementara Pao hanya ingin membuat bintang di dahinya. Kembali ke pengadilan. Terlihat Pao yang telah pandai bersilat lidah kini mampu melawan pengacara Fong. Ia pun kalah telak karena tak sanggup melawan Pao. Pao yang masih belum puas melompat maju mendekati pengacara Fong dan pengacara Fong yang terus dipancing dengan bacotannya Pao tidak sengaja mengatakan, "Apakah kamu mau memukulku?" Pao dan keponakannya lalu Pao mulai menunjukkan bukti-bukti, salah satunya tengkorak dari mayat kasus pembunuhan itu. Di sana Panther pun mulai menjelaskan bahwa racun yang ada di mayat itu hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai ke perutnya. Berarti racun itu dimasukkan setelah mereka tewas. Setelah melihat rangka tengkorak itu bisa disimpulkan bahwa mereka tewas dikarenakan orang yang memiliki kungfu yang cukup hebat. Sang Wo pun masih berdalih, ia pun mengatakan bahwa ia bukanlah ahli kungfu. Melihat hal itu, Pao pun mulai berencana untuk memancing Sang Wo dengan menyakiti tubuhnya. Tetapi tiba-tiba muncullah Kasim tertinggi yang mana merupakan ayah angkat dari Sang Wo. Ia pun memberikan jubah kerajaan, hadiah dari sang ratu, agar siapapun tidak bisa menyakitinya. Pao yang tengah bingung, tiba-tiba saja ibunya datang dan membawa pedang kerajaan yang asli. Pao pun mengira masih ada harapan karena dengan pedang kerajaan itu maka ia bisa menyakiti Sang Wo. Namun ternyata pedang itu malah dari kerajaan lain. Hingga Pao pun dikira melakukan pemberontakan. Ia pun mengalihkannya dengan melakukan atraksi yang pernah ia pelajari. Untuk mengulur waktu, Pao sengaja beradu mulut dengan Kasim Lee. Di tempat lain, Panther dan keponakannya Pao tengah berakting untuk menakut-nakuti saksi yang telah disuap. Mereka pun dibuat ketakutan setengah mati oleh keponakan Pao. Kemudian kembali ke pengadilan lagi. Nyonya Ci pun dipanggil untuk memberikan pernyataan. Namun tiba-tiba ia merasakan kontraksi dan akan segera melahirkan. Ia pun dibawa agar melakukan persalinan. Para saksi pun mulai didatangkan sambil ditakut-takuti oleh Panther agar mereka mau mengatakan kebenarannya. Si pelayan yang mengaku selingkuhan Nyonya Ci pun akhirnya memberitahu kebenarannya bahwa ia tidak berselingkuh sama sekali sama Nyonya Ci, dikarenakan ia ingin menjadi seorang Kasim. Tidak lama setelah itu, Nyonya Ci pun melahirkan. Pao pun menyarankan agar mereka melakukan tes darah untuk membuktikan hubungan darah antara ayah dan anak. Ternyata darah tersebut menyatu, yang mana mengartikan bahwa Sang Wo adalah ayahnya. Mengetahui hal itu, Sang Wo pun menjadi bingung, kemudian mengatakan semuanya mustahil dan itu bukanlah anaknya. Karena ia tengah panik, Sang Wo pun keceplosan mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia telah melecehkan Nyonya Ci dan baru saja terjadi. Bagaimana mungkin ia adalah anaknya? Ternyata Sang Wo diprank sama Hakim Pao. Anak tersebut memanglah anak kandung dari Sang Wo yang dibawa Pao untuk mengecohnya. Kasim kepala yang mengetahui ditipu oleh Sang Wo menjadi marah dan tidak mau membelanya lagi. Sang Wo yang ketakutan mulai memberontak. Akhirnya ia pun kalah dan dihukum penggal di tempat atas kejahatannya. Di akhir cerita, Pao membuka toko obat dari India, resep dari Nyonya Ci. Ia pun kini memiliki 3 seorang istri yang tengah hamil. Pao pun mulai membanggakan pakaian milik raja yang ia simpan selama ini. Tidak lama kemudian, pegawai kerajaan datang memberikan informasi bahwa raja telah meninggal dikarenakan menderita penyakit yang menular. Pao pun berteriak sambil melempar celana dalam raja, dan film pun selesai. Oke, mungkin itu aja film yang saya rangkum kali ini teman-teman. Dan next, insya Allah kita akan bertemu di film-film selanjutnya. Yuk.